Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini, saya akan berbagi atau sharing mengenai menanam anggrek di pot gantung untuk lahan sempit. Nah, ini adalah solusi untuk menanam anggrek jika tidak ada lahan yang luas atau dalam artian sempit. Di sini, saya mempunyai beberapa plan. Ini sebagai sampel aja. Ini ada 2 cattleya kebetulan. Ada 2 cattleya yang akan saya tanam di pot gantung seperti ini. Ini potnya berbahan dasar plastik. Memang biasanya saya menggunakan pot tanah, tapi kali ini karena lahan saya terbatas, maka ini adalah salah satu solusi. Jadi saya membeli pot plastik ini. Tapi perhatikan pot ini banyak lubangnya ya teman-teman. Banyak lubangnya, lalu untuk sirkulasi udaranya saya rasa cukup karena di bawah banyak lubang dan samping kanan kirinya itu juga berlubang juga. Nah, berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah arang. Ini arang untuk media tanamnya. Jadi saya menggunakan arang untuk anggrek cattleya ini yang akan saya gantung. Nah, kenapa saya menggunakan arang? Tentu saja menggunakan media lain tidak masalah, karena ini kebetulan arang yang paling mudah saya dapatkan di tempat saya. Nah, nanti akan saya tempatkan seperti ini. Jadi pot plastik ini, pot gantung plastik ini saya isi dengan arang terlebih dahulu di bagian dasarnya. Lalu kemudian ini bisa dilihat, ini kan ada pot plastik lagi sebenarnya. Nah, ini nanti dilepas untuk dimasukkan ke dalam pot plastik yang lebih besar atau wadah yang lebih besar. Ingat, untuk arang jangan difullkan, tapi tetap diberi ruang. Jadi potongannya nggak perlu kecil-kecil sekali sampai rapat, arangnya nggak perlu. Tapi agak besar-besar, ada yang besar ada yang kecil, nggak apa, yang pasti tujuannya itu berongga. Biar akar ini nggak terhimpit sehingga dia sulit untuk bernapas. Nah, ini saya lepas dulu dari pot lamanya, pot plastik lamanya. Sebenarnya ini dari dulu sih, dari awal penanaman seedling itu menggunakan coco fiber. Nah, coco fibernya itu juga udah difermentasi ya, tentunya udah dibersihkan, disterilkan menggunakan B1 dan antrakol. Nah, ini nanti akan saya masukkan. Ini posisikannya seperti ini, biasa aja di tengah. Yang pasti akar atau bulb batangnya itu jangan ditenggelamkan semua. Sebentar, saya ambil arang lagi. Nah, ini ada beberapa arang, saya masukkan aja. Nah, kurang lebih yang penting dia itu ketika nanti pas kita tempatkan di atas atau digantung, itu dia tidak goyah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah cukup. Nah, sekarang ini saya ambil kawat. Kawat ini bisa buat sendiri, bisa beli online, harganya cukup terjangkau, murah. Yang pasti cari kawat yang intinya yang anti karat ya. Jadi terkadang kan kawat itu kan sering banget masalahnya kan di karat terus patah. Nah, ini yang agak tebelan. Ini kita tekuk dulu di bagian ujung untuk kita nanti selipkan ke bagian pot di kanan kirinya. Nah, ini saya bengkokkan dulu, saya tekuk dulu menggunakan tang, lalu nanti tinggal dicantolkan ke potnya. Kurang lebih seperti ini posisinya teman-teman. Jadi emang ini salah satu solusi agar kita tidak makan tempat di rumah, dan plan-plan ini bisa digantung ya. Nah, rencananya ini akan saya gantung sebanyak 20 pot cattleya ukuran remaja seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang penting nggak goyah,
agar nanti pas digantung cantik. Nah, ini kebetulan ada beberapa pot sebelumnya yang sudah saya tanam menggunakan pot gantung ini. Berbagai macam ID Cattleya. Memang saya sedang menggemari atau mengkoleksi banyak ID anggrek Cattleya, baik hibrid maupun lokalan. Soalnya di luaran sudah banyak silangan-silangan baru Cattleya di tahun 2021 ini. Nah, ini untuk ID-nya jangan sampai lupa kita pasangkan atau kita cantolkan kembali, kita ikat di kawatnya ataupun di potnya. Tujuannya biar apa? Biar tahu nanti gede itu ketika sudah besar, oh ini silangannya ini apakah silangan atau dia murni. Kalau ini kan dia murni Lockton Red, jadi emang dia Cattleyanya berwarna merah. Nah, bukan silangan. Nah, ini kembali saya tanam lagi. Saya siapkan satu lagi aja sebagai contoh aja. Ini akan saya tanam kembali. Ini kalau kita sudah mempunyai anggrek-anggrek seperti ini yang kecil-kecil kayak gini, usia remaja waktunya pindah tanam, sebisa mungkin segera kita pindah tanamkan ya. Karena apa? Kalau akar sudah mengikat kuat di pot plastik yang lamanya atau di pot lamanya, itu akar-akar akan banyak yang putus biasanya. Jadi kalau bisa sesegera mungkin untuk repotting, kita harus rajin menengok anggrek-anggrek kita juga. Akarnya sepanjang apa, sebesar apa. Nah, ini kebetulan sudah mengikat. Nah, kita cabut aja perlahan-lahan. Lumayan, akarnya sudah lumayan besar sebenarnya ini. Kita tarik aja. Pokoknya akar itu kalau pindah tanam atau repotting jangan sampai putus atau patah akar-akar yang sehatnya. Nah, di situ kan ada akar yang berwarna hijau, putih kehijauan itu akar. Jadi jangan sampai itu patah. Itu adalah bekal kita nanti. Kalau enggak kan untuk menumbuhkan akar baru biasanya cukup lama. Tapi kalau untuk Cattleya seperti ini, asal dapat cahaya matahari yang cukup, itu sudah cukup, akar akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, untuk ini saya siapkan coco fiber. Saya ikat kembali dengan coco fiber. Karena apa? Medianya terlalu sedikit. Jadi ini saya tambahkan coco fiber. Coco fiber sudah saya siapkan. Memang saya stok sih coco fiber, arang itu memang harga mati ya. Apalagi moss juga sama, itu harus kita punyai untuk stok. Nah, ini saya tambahkan arang di sekelilingnya juga untuk mengikat anggrek-anggrek ini agar tidak goyah, sehingga dia berdiri tegak. Soalnya kalau di atas itu kan banyak angin, jadi kalau ini tidak kokoh, nah itu nggak akan mudah banget untuk roboh intinya. Nah, seperti ini intinya, jangan dikubur semua, tetap diperlihatkan aja akar-akarnya atau bulbnya, batangnya bawah, karena akar akan tumbuh di situ lagi nanti, tumbuh satu lagi, nanti jadi banyak. Selain tumbuh akar, nanti juga akan tumbuh lagi anak-anak baru. Nah, anakan baru di sini tumbuhnya akan cepat sekali. Kalau udah remaja gini Cattleyanya, nanti dia akan tumbuh anakan baru itu sangat cepat. Sehingga nanti untuk rimbun, kalau dibilang rimbun, nah itu cepat. Nanti tinggal kita besarkan aja pembesaran. Pembesaran bisa makan waktu setahun, 2 tahun, tentunya tergantung jenis Cattleya masing-masing. Biasanya kalau udah dewasa, itu dalam hitungan bulan aja bisa berbunga terus. Ini saya kasih kawat untuk dicantolkan. Kawatnya yang ini saya menggunakan double hook. Jadi nyangkutnya cuma 2. Karena saya menyesuaikan ukuran potnya juga. Karena ini memang untuk peruntukannya. Nah,
Seperti ini kurang lebihnya, cukup. Ini emang berapa sudah saya siapkan. Dan ini nanti akan saya kasih contoh lagi setelah saya kasih label dulu ini. Nanti akan saya kasih contoh atau saya ambilkan satu buah pot yang sudah cukup rimbun. Usianya memang jenis Cattleya yang mini, tapi dia sudah rimbun. Sebentar, ini saya ikat dulu. Habis saya kasih idea ini, saya ambilkan. Nah, ini kurang lebih seperti ini nih, Cattleya yang akan ditanam di pot gantung. Nanti kita taruh di pot gantung, kita gantungkan agar tidak makan tempat atau lahan. Jadi kita taruh di atas. Nah, ini adalah Cattleya, juga sama. Ini sudah rimbun teman-teman. Nah, dia tumbuh terus, akhirnya dia rimbun. Nah, nanti kalau udah banyak, udah gede, baru kita split. Kalau masih kecil gini jangan di split, biarin aja, biar gede dulu, biar memenuhi potnya itu biar full dulu, lalu dia akan tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas, kalau udah gede enak, tinggal kita split atau kita bagi-bagi biar nanti kita punya Cattleya banyak. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dalam menghemat tempat, tentunya pot gantung ini bisa menjadi solusi teman-teman di rumah dalam menghemat lahan. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton mengenai fungsi pot gantung. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Dadah!